Dua anggota polisi patroli jalan raya, PJR, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut diduga menabrak nenek-nenek hingga terkapar di Jalan Sisingamangaraja Medan, depan SMA Parulian 3, Kota Medan, Kamis, 17 Juli 2025, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di lokasi, terlihat dua motor gede, moge, merek BMW yang dipakai untuk patroli terjatuh di aspal. Beberapa meter di belakang, seorang nenek-nenek menggunakan baju berwarna coklat telungkup di atas jalan raya. Warga sekitar, Budiman Hutagaol mengatakan, kejadian bermula ketika nenek-nenek berinisial RD, 70, menyeberang dari sisi kiri jalan, dari arah Polda Sumut, ke arah RS Mitra Medika. Dari sebelah kanan, melaju dua kendaraan patroli jalan raya, PJR, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut dari arah Polda Sumut, lalu menabrak korban. Menurut Budiman, dua polisi tersebut ugal-ugalan, saling salib di jalan raya hingga akhirnya salah satu motor menabrak korban. Jadi karena mereka ugal-ugalan dari sana, arah Polda Sumut. Yang satu nengok ke kanan satu ke kiri, begitu dipotong begini, nabrak, ditabraknya nenek itu. Kenalah kereta yang satu lagi itu, jadi dualah terkapar keretanya gitu, kata warga di lokasi, Budiman Hutagaol, Kamis, 17 Juli 2025. Budiman menyebut, saat kejadian, Polantas bukan sedang mengawal pejabat. Keduanya juga diduga melaju dengan kecepatan tinggi, tanpa menyalakan sirine. Gak ada, memang polisi ugal-ugalan, macam jalan mereka, jangan gara-gara petugas, jadi kayak gini semena-mena. Saat diwawancarai, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan adanya insiden dua sepeda motor polisi patroli jalan raya, PJR, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut menabrak nenek-nenek. Ia menjelaskan, kejadian bermula ketika dua personel patroli jalan raya, PJR, sedang bertugas melaju dari arah Polda Sumut, menuju pusat kota. Di lokasi kejadian, korban bernama Rodiah, 70, warga Jalan Garu 2, Kecamatan Medan Amplas menyeberang dari sisi kiri jalan, jika dari Polda Sumut, hendak ke arah RS Mitra Medika Medan. Begitu sampai ke pulau jalan atau pembatas, korban disebut bimbang hingga balik lagi ke lokasi semula, dari tengah ke kiri. Saat mau menyeberang kembali, muncul sebuah truk dari arah flyover Amplas, sehingga korban terpaksa menunggu truk lewat. Ketika truk baru lewat, korban menyeberang kembali disebut secara tiba-tiba. Saat itu dari arah Polda Sumut muncul dua kendaraan patroli yang dikemudikan Bribda Ed, Bribda RS, dan langsung menyenggol korban. Menurut Ferry, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, dua personel ini tidak melihat adanya korban karena tiba-tiba menyeberang setelah truk melaju, ditambah tertutup badan truk. Sehingga dua personel patroli merubah arah ke kanan jalan, untuk menghindari menabrak korban karena kaget korban tiba-tiba menyeberang. Dia berlari, jadi keluar dari pohon setelah truk itu melaju jadi dia ada di belakang mobil itu. Jadi petugas kami yang patroli di belakang truk itu secara mendadak akhirnya Bribda RS membuang ke kanan sehingga akhirnya ibu itu terkena. Kalau kita katakan sabetan box motor patroli, kata Kombes Ferry Walintukan. Usai kejadian, korban dan personel sama-sama dirawat di rumah sakit lantaran keduanya terluka. Korban, Rodiah kondisinya sadar dan diduga mengalami patah kaki dan luka di kepalanya. Polda Sumut menyatakan akan menanggung segala biaya perobatan korban dan memberikan santunan. Kondisinya sedang dirawat RS Mitra Medika dan kami Polda Sumut akan membiayai pengobatan dan santunan.